Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa bukan? Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, mari kita tetap mengucap syukur. Jadi selama 30 menit ke depan, kita akan belajar bersama-sama, yaitu belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama dengan saya, Erikson Simanjorang. Apakah kalian sudah siap? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini anak-anak, mari kita berdoa bersama. Tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini kami boleh belajar bersama, sekalipun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap berkenan memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran Tuhan. Terlebih untuk pembelajaran hari ini Tuhan, biarlah kami boleh tidak menjadi sia-sia apa yang kami pelajari, tapi menjadi sesuatu yang bermakna untuk kehidupan kami di hari-hari ini maupun di masa yang akan datang. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang mengajar, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan materi ini Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas pelajaran dari bab 3, yaitu tentang memilih untuk tidak berputus asa. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya? Apakah kalian masih ingat? Ya, benar sekali. Kita minggu lalu atau pembelajaran sebelumnya, kita belajar tentang hidup beriman dan berpengharapan. Kalian semua sudah belajar tentang itu, maka hari ini kita belajar untuk memilih tidak berputus asa. Tujuan pembelajaran kita di bab ini, yang pertama, kalian nantinya bisa menjelaskan arti berputus asa dan apa bedanya putus asa dengan berpengharapan. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Sedangkan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan mengapa kalian selaku anak Tuhan tidak boleh berputus asa. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran kita yaitu kita belajar untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita supaya hidup kita tidak khawatir dan tidak berputus asa. Nah, anak-anak, bahan Alkitab di dalam pembelajaran kita kali ini yaitu diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 33. Mungkin kalian pernah mendengarkan, tapi hari ini kita baca bersama-sama, ambil Alkitab kalian, siapkan Alkitab kalian, supaya kita bisa bersama-sama membaca firman ini. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama firman Tuhan ini. Kalian sudah siap? Mari kita baca sama-sama. Perikopnya yaitu hal kekhawatiran dari Matius 6 ayat 25 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai, orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, mungkin ayat favorit kita semua, yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitulah firman Tuhan, anak-anak. Nah,
Apakah kalian pernah di dalam kehidupan kalian merasakan keadaan yang begitu sulit sehingga kalian tidak tahu harus melakukan apa ke depannya, sehingga kalian lebih memilih untuk mencoba melupakan semuanya dan tidak memikirkan hal itu, atau menyibukkan dengan hal-hal lain sehingga kalian punya alasan untuk tidak mencari atau menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi atau keadaan sulit yang sedang kalian hadapi. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan ini sebagai orang yang bisa melakukan apapun yang kita ingin lakukan, ada dua pilihan yang bisa kita pilih untuk menghadapi kesulitan. Ada fight dan juga ada flight. Kalian mau memilih yang mana? Fight atau flight? Apa itu fight? Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan dapat diatasi. Sedangkan flight itu kebalikan daripada fight. Artinya apa? Lari dari kondisi atau hal yang sulit itu. Karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Nah, fight dan flight itu pilihan kalian. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk fight. Kita harus berjuang. Kita harus tahu cara untuk menyelesaikan masalah dan lepas dari keadaan sulit. Nah, untuk itulah kita belajar hari ini untuk tidak memilih berputus asa. Yang menjadi pertanyaannya anak-anak, mengapa dalam kehidupan ini kita khawatir dan berputus asa? Sekarang kita harus tahu dulu pengertian daripada putus asa. Apa sih putus asa? Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki pengharapan. Artinya apa? Putus asa itu kebalikan dari kondisi berpengharapan. Jadi ketika kalian tidak memiliki pengharapan, maka kalian itu sedang berputus asa. Nah, ingat lagi di ayat Matius 6 ayat 25 sampai 33 tadi bahwa kita diajarkan untuk tidak khawatir. Jadi ada beberapa hal, 3 hal yang akan kita dapati atau yang diajarkan Tuhan Yesus melalui Matius yang barusan kita baca atau bahan Alkitab kita hari ini. Yang pertama, anak-anak, kita itu tidak perlu khawatir untuk makanan kita, minuman kita maupun pakaian dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir tentang itu, karena itu bukanlah hal yang paling penting dalam hidup ini. Kalian harus ingat bahwa pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih indah dibandingkan pemeliharaan Tuhan terhadap burung-burung yang bisa kita lihat di alam bebas itu. Kita lebih berharga, makanya jangan khawatir tentang makanmu, tentang minummu, maupun tentang pakaianmu. Yang kedua, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kita diajarkan untuk mengutamakan atau sesuatu yang utama dalam kehidupan kita, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari anak-anak, kita sebagai anak Tuhan, selain tidak khawatir, apa solusi yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka firman Tuhan berkata, semuanya akan ditambahkan. Pelajaran ketiga yang diajarkan Tuhan Yesus melalui firman dari Matius 6 ayat 33 sampai 33 tadi, itu tentang janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, ada 3 hal itu kalian pelajari dan mulailah terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anak, kalau kita tidak khawatir, itu sama saja kita tidak berputus asa. Jadi kalau engkau tidak khawatir dalam kehidupanmu, itu berarti engkau tidak putus asa. Engkau memiliki pengharapan. Kalian masih ingat Mazmur 146 ayat 5. Begini firman Tuhan anak-anak di dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi ayat ini mengingatkan kita supaya kita sebagai orang beriman, kita harus berbahagia karena mempunyai Allah sebagai penolong kita. Dan harapan kita taruh kepada
Tuhan. Jadi mulai hari ini kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Nah, anak-anak, ketika kita berputus asa, itu sama saja kita berarti kita mengandalkan pertolongannya Tuhan. Nah, ketika kita mengandalkan pertolongan Tuhan, maka ada sesuatu, beberapa hal yang harus kita ketahui. Ketika ada pertolongan Tuhan, itu berarti yang kita butuhkan itu merupakan sesuatu yang kita perlukan. Jadi ada istilahnya bahwa Tuhan memberikan bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita perlukan atau butuhkan. Nah, tapi apa yang kita perlukan itu akan membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, akan Dia, dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Sedangkan yang kedua, itu sama, saudara-saudara atau anak-anak, Allah memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada di lingkungan kita. Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita atau mempercayakan sesuatu kepada kita, itu berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai kita mendapatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika engkau berputus asa, ketika engkau ada dalam keadaan sulit, engkau harus tidak berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Artinya apa? Engkau berdoa, engkau meminta kepada Tuhan. Masih ingat Matius 7 ayat 7-8? Firman Tuhan berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Mari anak-anak, kita belajar untuk mengharapkan pertolongan Tuhan supaya kita mendapatkan sesuatu yang berharga juga dari Tuhan. Nah, anak-anak, dari materi kita hari ini tentang berputus asa, ada banyak contoh yang kalian bisa lihat, mungkin yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau disuruh cerita, kalian bisa bercerita tentang kesulitan kalian hari-hari ini. Kalian bisa menuliskannya. Mungkin kalian bisa menceritakan kepada guru-guru kalian ketika kalian ada dalam keadaan putus asa. Tapi hari ini dengan materi ini, ketika engkau mendengarkan tentang hal kekhawatiran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita belajar untuk tidak berputus asa. Kita berpengharapan. Kita sebagai orang-orang beriman adalah orang-orang yang berpengharapan. Nah, kita akan balik ke materi tadi. Kita ambil beberapa kesimpulan supaya ini yang akan kalian ingat ke depannya. Yang pertama, anak-anak, kalian harus tahu bahwa putus asa itu keadaan seseorang tidak memiliki pengharapan. Artinya apa? Putus asa itu kebalikan dari kondisi berpengharapan. Yang kedua, yang harus kalian ingat, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan jangan khawatir terhadap hidup ini. Jadi anak-anak, untuk materi kali ini, tugas kalian adalah bagaimana caranya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup kalian itu hidup yang berbahagia, hidup yang tidak berputus asa, tetapi kalian meminta pertolongan Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa, berbuat baik. Kalau hari-hari ini engkau dalam keadaan sulit, engkau dalam keadaan putus asa, ingat bahwa Tuhan akan menolong orang-orang yang berpengharapan kepada Dia. Jadi ketika kau belajar materi ini, ketika kalian mempelajari materi ini, harapannya adalah kalian tidak lagi berputus asa, kalian keluar dari masa-masa sulit ini. Saya percaya, terlebih kita hari-hari ini masih di dalam masa pandemi, kita harus belajar untuk tidak berputus asa. Kita sebagai anak Tuhan harus belajar untuk tidak berputus asa dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berdoa untuk para medis, berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk siapapun yang bisa kita doakan, berdoakan untuk pemerintah, doakan supaya pandemi ini segera berlalu dan kita kembali belajar seperti semula. Jadi anak-anak, hari ini materi kita tentang bab 3 ini cukup sekian, sehingga kita bisa belajar lebih baik lagi ke depannya, sehingga di bab 4 nanti ada sesuatu yang baru lagi yang kita dapatkan. Terima kasih untuk perhatian kalian. Mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan menutupnya dengan doa.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena materi ini boleh selesai dengan baik adanya. Biarlah Tuhan memberikan pengertian baru dalam kehidupan kami, supaya kami boleh terus menjadi pribadi yang tidak berputus asa, yang tidak khawatir, tapi kami boleh menjadi pribadi yang meminta pertolongan Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu, berkati semua daripada pembelajaran ini supaya menjadi sesuatu yang benar dan bermakna di mata-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur buat pembelajaran hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sudah mengikuti materi ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Tuhan Yesus memberkati.